Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati para kepala bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Kasubag Penyusunan Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati para peserta dan panitia yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berada dalam keadaan sehat walafiat serta dapat bersama-sama berkumpul untuk mengikuti pembukaan pertemuan advokasi dana alokasi khusus bidang kesehatan 2020-2021 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, DAK merupakan anggaran yang dananya bersumber dari APBN tetapi ditransfer ke daerah dan dimasukkan dalam APBD. Ini yang membedakan dengan dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan yang murni adalah APBN tidak masuk dalam mekanisme anggaran APBD. DAK diadakan dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan bersama konkuren dan menjadi prioritas nasional. Makanya DAK tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain kecuali sesuai peruntukannya. Apa-apa yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, salah satunya adalah kewenangan di bidang kesehatan. Ya makanya ada DAK kesehatan. Tapi ada juga yang kalau kegiatan itu sepenuhnya kewenangan daerah tidak ada DAK. Demikian juga ketika itu sepenuhnya adalah kewenangan pusat tidak ada DAK. Ya. Apa-apa yang menjadi kewenangan pusat misalnya adalah pertahanan. Pertahanan ini kan makanya tidak ada yang disebut kepala dinas pertahanan karena memang bukan kewenangan daerah. Ya. Yang ada adalah kanwil pertahanan keamanan, tapi kan tetap pusat kalau kanwil. Demikian juga tidak ada kewenangan daerah di bidang urusan luar negeri, tidak ada. Ya. Satu lagi keuangan. Makanya tidak ada kepala dinas keuangan, yang ada adalah kepala dinas pendapatan. Ya, ada badan pengelola keuangan. Kemudian yang bukan menjadi kewenangan bersama juga adalah agama. Ya, makanya tidak ada kepala dinas agama ya. Yang ada adalah kanwil agama. Pertimbangannya tentu ada kenapa itu tidak menjadi kewenangan daerah. Kalau agama menjadi kewenangan daerah nanti jadi masalah. Di daerah mayoritas Islam yang ada cuma dinas agama Islam, yang di Katolik nanti dinas agama Katolik, makanya tidak boleh menjadi kewenangan daerah. Ya, maka diambil oleh pusat. Itu alasan-alasannya, saudara-saudara. Selebihnya itu adalah menjadi kewenangan bersama, dan kewenangan bersama itu kemudian dibiayai secara bersama-sama pula. Ya, ada yang dari APBD, ada dari DAK, ya, DAK perbantuan, DAK fisik non fisik, semuanya dalam rangka mengejar ya supaya apa yang menjadi tujuan dari kewenangan bersama itu dapat kita capai bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun 2019 kita punya alokasi DAK bidang kesehatan itu adalah 580 miliar lebih ya. Realisasi keuangannya 85,78% ya. Di mana DAK fisik bisa mencapai 89%, kurang dikit dari ideal karena mestinya itu kan 90% ya.
minimal kalau sudah 89,36 ya kita anggap 90% lah. Nah, DAK fisik itu cukup jauh dari pencapaian karena kita hanya bisa menyerap 81%, sehingga sisa dana yang ada yang tidak kita gunakan secara maksimal itu adalah 82.565 juta. Angka yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada belanja langsung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi kalau di kabupaten pasti lebih besar lagi angka yang tertinggal ini. Jadi sayang sebetulnya, ya sayang kita diberikan uang tapi tidak bisa kita maksimalkan. Pada tahun 2020 angka itu naik ya menjadi total DAK kita itu mencapai di 730.204 juta. Tetapi realisasi keuangan sampai triwulan 3 DAK fisik itu baru 30%. Sementara sisa tahun ini tinggal 1,5 bulan kurang lebih. Nah, perlu kerja keras. Ya. Kemudian DAK non fisik yang terserap baru 35,46%. Masih ada sisa yang harus dikejar sebanyak 64,54%. Tahun 2021 anggaran kita kembali naik ya 742.593.000 juta sekian ribu ya, dengan DAK fisik 486.900.000 juta dan DAK non fisik 255.693 juta. Saudara-saudara hadirin hadirat yang berbahagia, realisasi 2019 yang hanya 85,78% menyisakan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 82.565 juta. Ya, terutama dari DAK non fisik. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama saudara-saudara sehingga ke depan penyerapan kita lebih bagus karena Indonesia sampai saat ini itu masih menganggarkan itu berdasarkan berbasis kinerja. Jadi anggaran otomatis akan berkurang secara drastis jika kita tidak bisa menyerapnya. Semakin bagus serapan kita, semakin tinggi anggaran tahun berikutnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian ya. Untuk pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan 2020, saya terus terang menaruh perhatian yang sangat besar, terutama DAK non fisik yang masih kurang dari 40%, padahal sudah sampai bulan 3. Saya minta dilakukan percepatan ya, percepatan terutama membayar anggaran yang terkait dengan insentif nakes itu kan dari DAK juga ya. Ya, itu tolong secepatnya diserap ya, karena kasihan juga nakes kita yang jatuh bangun bekerja kemudian keringatnya kita tidak bayar ya. Padahal mohon maaf ya, kalau orang Islam itu ada perintahnya, bayarlah keringat pekerjamu bayarlah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Itu ada aturannya gitu. Lah ini ada uangnya kok kita nggak bayar-bayar. Ya kalau misalnya uangnya yang nggak ada, kita nggak bayar-bayar masih masuk akal. Nah ini uangnya ada, tidak bayar. Ya. Dan pemerintah saat ini menghadapi gugatan terkait penggunaan dana BOK untuk pembayaran insentif nakes, dan salah satu saksi kuncinya itu dari salah satu kabupaten kita, dokter spesialis anestesi. Ya, itu yang dijadiin jadi saksi mahkota dalam gugatan itu. Karena sampai sekarang menurut dia belum dibayar, padahal anggarannya ada. Nah, jadi perlu kehati-hatian yang begini karena akan menjadi isu nasional. Ya, sempat kemarin saya dihubungi teman-teman di Jakarta, disampaikan link berita, saya teruskan ke kadisnya, mudah-mudahan kadisnya bisa mengambil inisiatif untuk membayar nakes itu. Kalau kewenangannya di provinsi, hari ini juga saya bayar. Ya, tapi karena kewenangannya tidak di provinsi kan saya nggak mungkin saya bayar. Kalau
saya yang membayar, pasti ditangkap orang. Itu satu. Kedua juga tanda tangan saya tidak laku karena kan kewenangannya ada di kabupaten. Baik, khusus untuk alokasi BOP ini yang saya sterilkan tadi, bahwa alokasinya itu baru sampai 27,17%, sehingga saya minta perhatian kita bersama untuk menyerapnya. Teman-teman jangan takut sebetulnya menyerap anggaran. Yang perlu kita takut itu adalah satu, kalau kita melakukan pembebanan negara berdasarkan kwitansi-kwitansi fiktif, itu perlu takut. Ya, kalau kita membayar insentif nakes, tapi nakesnya nggak ada, itu fiktif, itu yang perlu ditakutkan. Satu. Yang kedua, patokannya jangan sampai double. Ya, jangan sampai double. Ngambil dari BOP, ngambil dari APBD. Satu orang dibayar 2 kali, itu tidak boleh. Kecuali terjadi kekeliruan, boleh, tapi diminta kembali, suruh kembali. Dinas Kesehatan kemarin juga meminta salah satu dokter intensif, itu 4 orang suruh kembaliin. Ya, biasalah orang dapat uang begitu karena kesalahan interpretasi, merasa wah ini kan uang dikirim ke saya, mestinya saya nggak kembali. Jadi saya jawab lewat surat, kamu nggak kembaliin, sertifikat kompetensinya saya tahan. Ya. Karena begini, itu artinya ada niat untuk memanfaatkan kekeliruan orang lain. Tapi sebetulnya Dinas Kesehatan juga tidak sengaja, provinsi ya. Yang pertama itu karena dibayar, belum ada petunjuk dari pusat, jadi dibayar supaya nggak teriak, ya. Tapi ternyata berikutnya bahwa itu enggak, nanti kami transfer langsung, jadi double 2 kali masuk di rekeningnya. Tapi kelihatannya merasa dapat durian runtuh, oh udah kalau bisa nggak dikembaliin. Jadi saya gertak balik, Anda nggak balikin, sertifikat kompetensi saya tahan. Ya silakan juga, ya silakan digugat. Begitu prinsipnya. Jadi jangan takut menyerap anggaran, ya. Kadang-kadang itu ya dari sisi aturan hukum. Sepanjang ada aturannya jangan takut, ya. Yang perlu kita takut kalau kita secara sengaja melanggar hukum, ya, mengakali hukum, itu nggak boleh. Nah, jadi sekali lagi besar harapan saya nanti pulang didiskusikan dengan kadisnya supaya segera diserap, ya, anggaran. Kasihan nakes-nakes kita itu, ya, sudah setengah mati bekerja, keringatnya pun kita nggak bayar. Katanya nanti di akhirat itu kebanyakan pimpinan itu nanti jalannya buntu menghadap Tuhan karena tidak adil. Salah satu bentuk ketidakadilan kita adalah tidak membayar keringat orang tepat waktu. Jadi mohon perhatian. Tujuan dari kegiatan ini saudara-saudara adalah sebagai tahapan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan DAK bidang kesehatan tahun anggaran 2020 pada kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, serta memastikan kesiapan daerah untuk menyiapkan data dukung dan melengkapi seluruh usulan DAK non fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2021. Pembangunan kesehatan yang dimaksud di sini antara lain pembangunan di bidang gizi, pelayanan kesehatan tingkat dasar, pelayanan tingkat lanjut, kesehatan ibu anak, penyakit tidak menular, pemberantasan penyakit menular, dan program-program lain yang menjadi prioritas nasional. Bukan hanya dari sisi program, tapi juga dari sisi manajerial, yakni perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kesehatan, sehingga output yang dihasilkan dapat realistis untuk dicapai. Apa yang realistis itu? Ya, satu, dapat terukur, spesifik, efisien, dan efektif. Jangan bermimpi misalnya membuat target melalui DAK atau melalui anggaran lain, kita akan menurunkan stunting, prevalensi stunting di Kabupaten B maksimal 5%. Itu target tidak realistis. Karena WHO sendiri hanya merekomendasikan 20%, gak usah terlalu jauh, 20% aja yang dijadiin target. Lalu Jepang saja yang begitu maju masih ada 7% yang stunting. Masa tiba-tiba kabupaten di Indonesia ada yang berani target, atau di Kalteng ada kabupaten yang berani targetkan stunting di bawah 7%.
Jangan-jangan rencananya adalah mendatangkan tenaga ahli dari planet Mars biar bisa mengatasinya. Dan itu tidak realistis. Salah satu strategi untuk mencapai pembangunan kesehatan yang ideal itu kita bisa mulai, saudara-saudara, dengan mengoptimalkan SPM di kabupaten kota, khususnya SPM di bidang kesehatan yang menurut ketentuan wajib tercapai 100%. Angka yang dikumpulkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah merupakan data agregasi saudara-saudara yang ada di kabupaten, dan kita lakukan upaya bersama untuk mencapai 12 indikator SPM di seluruh kabupaten kota untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai gambaran, saudara-saudara, kita masih beberapa SPM kita indikator nilainya di bawah 65%, masih jauh dari 100%. Misalnya Yankes pada usia pendidikan dasar yang baru mencapai 63%. Pelayanan kesehatan balita baru mencapai 62,95%. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut baru sampai 52%. Dan pelayanan kesehatan pada usia produktif baru mencapai 46%. Dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV baru berada di 39%. Kita masih perlu kerja keras bersama-sama bersinergi untuk mencapai target SPM yang ditetapkan oleh undang-undang. Terkait dengan aplikasi keluarga sehat, bahwa kita juga masih memiliki keluarga yang cukup banyak yang belum komplit sebesar 27.971 kakak atau 4,3% yang perlu menjadi perhatian. Dari PISPK itu ada 6 indikator yang sangat kritis nilai capaiannya di bawah 50%. Yang pertama, ya, 75,3% penderita hipertensi ternyata tidak berobat secara teratur. Ya. Ada 71,1% penderita gangguan jiwa berat belum diobati dan ditelantarkan. Ya, kadang-kadang mengurusi orang gangguan jiwa ini memang perlu pendekatan khusus, saudara-saudara. Pertama, secara politis ODGJ ini tidak punya nilai politik, jadi nggak pernah jadi perhatian. Kedua, masih ada anggapan bahwa jangankan untuk mengurusi orang dengan gangguan jiwa, mengurus orang waras saja kita nggak punya uang. Ya, ini ada problem-problem begini. Nah, itu makanya karena mereka sangat rentan, ya, sangat rentan didiskriminasi, ya, itu perlu menjadi perhatian. Dan diskriminasi itu tidak hanya bagi dia, tetapi juga bagi keluarganya. Karena itu stigma. Maka muncullah misalnya anggapan bahwa gangguan jiwa itu adalah penyakit yang diturunkan. Nah, ketika satu anggota keluarga mengalami gangguan jiwa, saudara-saudara, hampir seluruh keluarga besarnya itu akan menderita, mulai dari mengurusnya, ya, kemudian menyiapkan kebutuhan hidupnya, risiko tiba-tiba mengamuk, dan yang lebih berat lagi, begitu satu keluarga dinyatakan mengalami gangguan jiwa, hampir pasti saudara-saudaranya sulit cari jodoh. Ya, coba perhatiin sekitar kita. Karena itu tadi ada stigma, dan stigma itu bekerja pada tiga tingkatan. Yang pertama adalah stigma terhadap ODGJ itu bekerja pada tingkat publik, stigma publik. Misalnya bahwa selamat datang Pak Sarman. Ya, saya kalau mau buka acara itu 15 menit sudah datang. Ya, saya tegur karena dia pejabat tingkat. Sekalian lain-lain saya tutup mata tadi karena bukan pejabat. Ya, jadi saudara-saudara, saya lanjutkan stigma publik. Ya, public stigma itu bekerja dengan prasangka. Ya, orang dengan gangguan jiwa sering melakukan kekerasan, orang dengan gangguan jiwa pemalas dan seterusnya. Tapi ada juga yang disebut dengan stigma internal. Ketika
keluarganya ikut-ikut mempercayai bahwa memang begitu. Nah, berikutnya ada stigma struktural. Stigma struktural itu misalnya, nggak usah ngurus orang gangguan jiwa. Nah, itu disebut stigma struktural. Baik Bapak Ibu, kemudian ada penderita TB kita, TB parut belum berobat sesuai dengan ketentuan, kurang lebih 60%, dan 54,50% ada anggota keluarganya merokok. Rata-rata pengeluaran rokok di Indonesia itu per bulan per kapita orang belanja rokok itu 465.000 rupiah per bulan. Ya, setahun jatuhnya di 5 juta ya, 10 tahun 50 juta, bisa beli rumah BTN tipe 21, 27 ya kalau ada yang jual. Kalau ada yang jual 55 juta begitu, barangkali campuran semennya dengan pasirnya 1:10. Ada 51,9% jumlah keluarga yang belum mengikuti program KB, ya, dan sekitar 50% belum menjadi anggota JKN. Ini data-data kita yang perlu menjadi perhatian. Demikian sambutan dari saya. Semoga pertemuan advokasi dana alokasi khusus DAK bidang kesehatan tahun 2021 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah akan menghasilkan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga bermanfaat bagi peningkatan pencapaian indikator pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Saudara-saudara, sebelum mengakhiri sambutan, saya ingin menghimbau kembali bahwa Kalimantan Tengah itu memasuki gelombang kedua serangan COVID-19. Sebelum liburan panjang, RT kita itu reproduction time itu di bawah 1. Ya. Artinya risiko penularan sangat rendah. Namun setelah liburan panjang kemudian berubah menjadi 2. Belum pernah terjadi dalam sejarah Kalimantan Tengah sejak berdiri tahun 57. Terjadi peningkatan 2, bahkan di beberapa kabupaten saya lihat data hari ini itu sampai 3. Ya, kalau RT 3 itu berarti satu penderita COVID berpeluang menulari 5-6 orang. Besar ya. Bayangkan kalau ada 100 berarti dia 500-600 bisa tertular. Kalau dia di bawah 1, risiko penularannya kurang dari 1 dan dianggap sebagai situasi yang non-pandemik. Ya, non-pandemik. Jadi perlu perhatian, sampai saat ini kita belum memiliki cara untuk mencegah penularan kecuali melalui penerapan protokol kesehatan. Ya. Protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Nah, setelah liburan itu angkanya naik. Kenapa? Karena terlalu banyak kerumunan. Jadi itu perlu dihindari. Sama teman-teman nanti ini setelah selesai pelatihan, setiap istirahat ada jam makan, upayakan tidak bergerombol. Diatur ya panitia ya. Karena begini, kita itu memang sering di rapid test, tapi angka keberhasilan rapid test itu sebetulnya kepastiannya itu hanya 60%. Ya, 60%. Kalau menggunakan antigen itu bisa di 95%. Ya, tetapi saat ini pun penerbangan hanya mensyaratkan rapid test. Ya, hanya mensyaratkan rapid test sehingga risiko penularan menjadi tinggi, dan ini perlu menjadi perhatian karena sekali lagi kalau orang kesehatan yang kena COVID, apalagi karena pelanggaran protokol, itu pasti akan menjadi sorotan besar. Dan dalam sisi agama, kalau menurut saya, menulari orang dengan sengaja itu kan sebetulnya mirip-mirip pembunuhan berencana terhadap orang. Ya, dosanya besar menurut saya. Makanya saya tidak setuju kemarin ada salah satu tokoh masyarakat hanya didenda 50 juta karena mengumpulkan orang banyak. Ya, 50 juta itu tidak sebanding biaya yang dikeluarkan negara jika ada satu orang yang terinfeksi. Rata-rata kita menghabiskan anggaran 150 sampai 250 juta per pasien.
Nah, kalau cuma didenda 50 lalu ada 10 yang sakit, di situ rugi besar negara dong. Tetapi saya yakin Tuhan tidak tidur. Pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kalau ada yang meninggal karena tertular, bahkan sakit pun. Karena itu akan dengan sengaja sebetulnya menyebabkan orang menderita. Saya pikir teorinya begitu, saya nggak usah sebutkan nama ya. Tapi intinya percayalah bahwa COVID itu nyata, bisa dicegah, bisa dikurangi penularannya melalui vaksin. Insya Allah protokol kesehatan perlahan-lahan kita kurangi. Tapi vaksinnya kan sampai sekarang